Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Santika, pembina literasi di SMP Negeri 1 Ciparai, Subrayon 8. Pada tantangan literasi bulan ini, kami menerima tantangan yakni untuk membuat satu buah cerpen dengan tema Idul Fitri. Saat ini saya akan menyampaikan atau membacakan cerpen yang telah saya buat sebelumnya dengan judul Surat dari Muridku. Selamat menyaksikan. Langit senja di kampung itu menandakan bahwa hari telah sore. Suara surau-surau terdengar sangat merdu, menandakan bahwa itu adalah bulan Ramadan yang sangat syahdu. Namun, suasana Ramadan tahun ini berbeda dengan bulan Ramadan tahun-tahun kemarin, yakni bagi seorang ustazah yang bernama Ustazah Rahma. Dia merasa bahwa bulan Ramadan tahun ini itu berbeda. Kenapa? Karena untuk tahun ini dia telah kehilangan satu muridnya yang bernama Alif. Begini kisahnya. Ini adalah Idul Fitri pertamanya di sekolah tersebut tanpa seorang murid yang bernama Alif. Tepat 2 bulan sebelum hari bulan Ramadan, Alif siswa yang sangat baik, Alif siswa yang yatim piatu, tidak memiliki orang tua, harus menjauhi sekolahnya karena tepat 2 bulan sebelum bulan Ramadan Alif menjatuhkan laptop sekolah. Kejadian tersebut menggemparkan seluruh isi sekolah karena tentu saja di sekolah kecil di tempat tersebut laptop adalah hal yang sangat berharga. Sontak saja Bapak Kepala Sekolah saat itu marah besar. Seluruh guru pun marah kepada Alif karena saat kejadian Alif ingin membersihkan laptop di ruang guru, namun tak sengaja laptop itu terjatuh dan akhirnya layarnya pecah. Seluruh guru marah, guru-guru, murid-murid pun kaget semuanya, terkecuali satu orang yakni yang bernama Ustazah Rahma. Dia ingin sekali untuk membela Alif, tapi pada kenyataannya mungkin tidak bisa. Akhirnya saat kejadian, Alif menunduk, ia berkata lirih, dia berbicara, saya tidak sengaja Bu, seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata semua orang di sini, bahkan Ibu Ustazah Rahma pun tidak percaya, saya minta maaf. Alif menunduk dengan terduduk, dia menangis, kemudian dia pergi meninggalkan sekolah tersebut. Sejak hari itu Alif tidak lagi ke sekolah, ia tidak berangkat lagi. Padahal Alif terkenal sebagai seorang siswa yang sangat pintar, dia adalah siswa yang berprestasi, walaupun keadaan ekonominya seperti itu. Seolah-olah seluruh masyarakat di sekolah itu melupakan Alif, tidak. Namun ada satu orang yang tidak melakukan hal yang sama, yakni Ustazah Rahma. Ustazah Rahma terus melakukan upaya masuk ke rumahnya, namun berkali-kali dia mendapatkan pil pahit. Alif tidak mau menemui Ustazah Rahma. Alif diam di kamarnya dan tidak mau berubah. Terakhir kali, untuk kali ketiga saat itu, Ustazah Rahma kembali ke rumahnya Alif dan bertemu dengan Bibi Alif. Kemudian Bibi Alif mengatakan, Ustazah mohon maaf, Alif masih sakit hati. Dan akhirnya di sana Ustazah Rahma semakin merasa bersalah. Seperti itu. Nah, hari ini, di hari Idul Fitri, saat Ustazah Rahma hendak pergi ke masjid, saat Ustazah Rahma hendak untuk melakukan sholat Idul Fitri, tiba-tiba dia mendapati sebuah surat di pagar rumahnya. Di pagar rumahnya dengan tulisan tangan yang ternyata Ustazah Rahma hafal sekali itu tulisan tangan siapa. Tentu itu adalah tulisan tangan murid kesayangannya, yakni tulisan Alif. Suratnya seperti ini. Assalamualaikum Bu Guru. Maaf kalau saya belum bisa kembali ke sekolah. Saya takut tidak bisa tersenyum lagi seperti dulu. Tapi saya rindu belajar. Saya rindu ibu. Saya tahu ibu sudah mencoba datang. Saya juga minta maaf kalau membuat ibu sedih. Di hari yang fitri ini, di hari Idul Fitri ini, saya ingin bilang,
Saya sudah memaafkan semuanya, termasuk diri saya sendiri. Doakan saya kuat, Bu. Saya akan kembali setelah Lebaran. Salam rindu, Alif. Air mata Ustazah Rahma pun jatuh satu-satu membasahi lembar surat yang telah ia pegang. Ia menggigil di tangannya dan ia tak ingat kapan terakhir kali ia merasakan sakit hati yang luar biasa seperti itu. Takbir terus bergema, tapi kali ini gema itu terdengar seperti pelukan dari langit. Beberapa hari kemudian, seperti yang telah dijanjikan oleh Alif sebelumnya, Alif berdiri di depan gerbang sekolah. Di depan gerbang sekolah dengan tangan yang berkeringat. Meski pagi itu matahari memang belum terlalu terik, seragamnya masih muat, walaupun sudah sangat kecil, walau celananya agak naik sedikit. Tentu kita ketahui memang kondisi Alif sangat kekurangan dari segi ekonomi. Sudah 2 bulan ia tidak kembali ke sekolah, tapi rasanya seperti 2 tahun. Ramadan sudah lewat dan hari ini adalah hari pertama masuk sekolah setelah libur Lebaran. Alif tidak yakin siap. Alif takut sebenarnya, dia ingin kembali ke sekolah. Tapi ia ingat bagaimana perkataan ibunya dulu ketika Alif tidak mau sekolah sambil menyuapi makan kala itu. Ibunya berbicara seperti ini. Kadang, maaf itu bukan untuk orang lain, Liv, tapi buat hati kita sendiri. Kalau kamu masih rindu untuk belajar, jalanlah pelan-pelan. Siapa tahu di sana masih ada yang nungguin. Tentu Alif tahu yang nungguin dimaksud di sini adalah ustazah kesayangannya, yakni ustazah panutannya, yakni Ustazah Rahma. Langkahnya terasa berat melewati gerbang sekolah. Ia masuk ke lapangan sedikit demi sedikit, walaupun dengan malu, walaupun dengan hati yang sangat takut. Sedikit 1-2 siswa yang lain melihat bagaimana tiba-tiba Alif masuk ke lapangan, tapi ia tetap melangkah maju. Tujuannya adalah ke ruang guru. Di ruang guru akhirnya dia sampai. Alif membeku saat melihat Ustazah Rahma yang sedang duduk. Ustazah Rahma sedang memegang buku. Alif di depan pintu berucap Assalamualaikum, seperti itu. Nah, kemudian seluruh mata memandang siapa yang datang ke ruangan guru tersebut. Itu adalah Alif, siswa yang berbulan-bulan tidak masuk sekolah. Dan dari sana Alif sebenarnya sudah menabung untuk mengganti laptop tersebut. Walaupun tentu kita ketahui tabungannya tidak akan pernah cukup. Ustazah Rahma dengan sedikit berlari akhirnya menghampiri Alif. Alif, kamu mau kembali sekolah, Nak? Kemudian Alif berbicara, iya Bu, tentu saja. Saya rindu untuk belajar. Seperti itu. Hari itu Alif sadar bahwa Idul Fitri itu bukan soal baju baru ataupun makanan enak, tapi tentang keberanian untuk kembali, keberanian untuk memaafkan, dan juga untuk dipeluk kembali. Dan Alif sudah pulang kembali menjadi dirinya sendiri. Cukup sekian cerita pendek yang tadi saya sampaikan dengan judul Surat dari Muridku. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.